Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News dan kita kembali menuju ke lokasi kecelakaan bersama rekan kami Hamzah Hasibuan di Gerbang Tol Ciawi. Selamat pagi Hamzah, bagaimana kondisi terkini pagi hari ini Hamzah? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta ini masih padat oleh kendaraan. Hal ini dikarenakan 3 gerbang tol yang menjadi TKP kecelakaan pada 23.30 malam tadi ini masih ditutup oleh pihak petugas jasa marga maupun kepolisian, karena kami melihat di sini masih dilakukan bersih-bersih, yaitu merupakan puing-puing dari gerbang tol yang hancur tertabrak mobil. Sebelumnya Arlista dan juga pemirsa, ini ada sekitar 8 orang yang dilaporkan meninggal dunia dari kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta. 11 orang lainnya luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di Ciawi. Selain itu, dapat kami gambarkan di belakang saya ini nantinya pihak kepolisian akan melakukan olah TKP, di mana saat ini pihak kepolisian sedang mempersiapkan dan juga menunggu. Informasi yang kami dapatkan ini masih menunggu satu kakor lantas yang nantinya akan hadir dan akan memulai proses olah TKP di gerbang tol Ciawi 2. Selain itu Arlista, dari laporan yang kami dapatkan ini ada sekitar 6 kendaraan roda 4 yang terlibat dalam kecelakaan beruntun yang dimulai ataupun yang diakibatkan oleh salah satu truk remblong yang membawa galon air. Semalam ini kami mendapatkan informasi bahwa sudah dievakuasi kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini, sudah dievakuasi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini bisa dilihat juga arus lalu lintas menuju ke arah Jakarta di gerbang tol Ciawi 2 ini masih padat merayap. Hal ini dikarenakan hanya ada 3 gerbang tol dari total 6 gerbang yang dibuka oleh petugas. Kondisi dari gerbang tol yang masih ditutup ini kami masih belum bisa mengakses ataupun masuk karena pihak petugas dari kepolisian dan juga jasa marga masih melakukan proses bersih-bersih puing-puing dari kecelakaan yang terjadi tadi malam. Ini dapat kami gambarkan Arlista dan juga pemirsa, kondisi 3 gerbang tol yang dibuka, dan ini di sebelahnya merupakan kondisi dari 3 gerbang tol yang masih ditutup. Masih terlihat dari sekumpulan petugas dari kepolisian dan juga jasa marga ini masih terus melakukan proses pembersihan. Hal ini dilakukan karena sebentar lagi informasinya akan diadakan olah TKP oleh Kakor Lantas Polda Jawa Barat. Ini pihak jasa marga juga masih bergotong royong untuk membersihkan puing-puing seperti besi dan juga puing-puing tembok yang terlihat hancur di sini, Arlista dan juga pemirsa. Banyak gerbang dari tol yang puing-puingnya harus diangkut menggunakan truk-truk besar dan juga dibantu dengan alat-alat seperti towing dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk proses sterilisasi supaya nantinya pihak kepolisian akan melakukan olah TKP. Biasanya olah TKP ini akan dilakukan dengan cara menandai, Arlista dan juga pemirsa, titik-titik yang berada di lokasi TKP, seperti di mana pertama kali truk mengalami remblong, kemudian titik di mana 6 kendaraan terlibat kecelakaan. Kemudian nantinya pihak kepolisian ini akan menandai dengan menggunakan cat semprot yang biasanya akan digunakan di jalan ataupun di titik-titik seperti tembok yang ada di gerbang tol ini. Nantinya jika sudah selesai menggunakan tanda-tanda yaitu cat semprot, pihak kepolisian biasanya akan melakukan scanning menggunakan alat traffic accident analysis, di mana alat traffic accident analysis ini berbentuk seperti kamera, di mana nantinya akan melakukan scanning area di gerbang tol Ciawi 2 ini. Kemudian nantinya tanda-tanda yang sebelumnya sudah digunakan seperti cat semprot dan lain sebagainya ini bisa diubah menjadi data digital, di mana data digital ini nantinya akan diolah oleh pihak kepolisian untuk digunakan sebagai data-data dan menganalisis bagaimana penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2. Arlista. Baik, Hamzah, 3 dari 6 gerbang tol ditutup, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada kendala dari para petugas untuk mengevakuasi ataupun membersihkan puing-puing kendaraan yang terlibat kecelakaan tadi malam?
Ya, Arlisa, terkait dengan kendala, kami tadi sempat berbincang dengan salah satu petugas ataupun security yang berjaga sejak malam tadi di gerbang tol Ciawi 2. Ini proses evakuasi dari 6 kendaraan yang terlibat di gerbang tol Ciawi 2 ini sudah berlangsung dan berakhir di sekitaran pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jadi hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi adanya kendala berarti dari proses evakuasi gerbang tol Ciawi 2 ini, Arlista. Namun kita ini masih terus melihat bahwa petugas dari Jasa Marga dan juga pihak kepolisian masih terus bergotong royong untuk melakukan proses evakuasi. Di sini dapat kami gambarkan, Alista, bahwa salah satu pejabat dari kepolisian Polda Jawa Barat ini sudah hadir di lokasi yang nantinya akan melakukan proses olah TKP. Di mana informasinya ini merupakan Kasat Lantas dari Polda Jawa Barat. Namun kami akan terus mengupdate informasinya, Arlista, apakah yang hadir ini merupakan Kasat Lantas ataupun pejabat dari kepolisian lainnya. Olah TKP apakah masih menunggu dari Kakor Lantas atau Kasat Lantas dari Polda Jawa Barat tiba akan segera diberlakukan olah TKP atau bagaimana, Hamzah? Ya, betul sekali, Arlista. Ini baru saja kita lihat sudah ada pejabat dari kepolisian Polda Jawa Barat yang hadir, yaitu Pak Agus Suryo, di mana nantinya Pak Agus Suryo ini akan langsung meninjau lokasi di mana terjadinya kecelakaan dan akan melakukan proses olah TKP. Namun saat ini kami juga bisa melihat bahwa masih dipantau. Apakah olah TKP akan langsung dilakukan atau masih menunggu dari staf-staf kepolisian ini menggunakan tanda-tanda seperti cat semprot untuk dapat digunakan dalam olah TKP kali ini. Jangan maju dong. Udah jangan maju dong. Jangan maju. Atur dulu. Ayo geser depan. Bit masih ke-mute, Bit. Cek. Komando sana. Ya udah, ayo muter-muter. Tapi kasih jarak ya, kasih jarak. Ya, kenapa sono, Pak? Mundur lagi. Jaga. Jagain dulu. Diatur dulu ya. Udah. Jangan didorong-dorong. Jangan dorong ya. Atensi belum, Pak. Siapa? Oke, cukup. Agak turun dikit. Baik, terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Korlantas Polri mengaturkan duka yang amat dalam atas peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tadi malam pukul 23.30. Betul terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan. Dari 6 kendaraan tersebut, sesaat setelah kejadian, Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat telah menghadirkan TAA, Traffic Accident Analysis, ke TKP dan melakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal. Namun demikian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Nanti setelah ini kami akan ke rumah sakit, akan memastikan yang 11 luka itu yang kategori luka berat berapa, luka ringan berapa, nanti keterangan dari dokter. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah
kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Cukup ya? Pak, CCTV sudah dikumpulin belum Pak? Sendiri sudah dikenali karena ada beberapa yang tidak membawa KTP. Betul, memang kan dari 6 kendaraan, kan 2 kendaraan terbakar. 2 orang sudah dikenal. Dua kendaraan Avanza terbakar, truknya itu kepalanya juga kebakar, sehingga tentunya kami akan melibatkan forensik, kami akan koordinasi dengan rumah sakit, nanti dokter akan beri keterangan, sehingga nanti mohon waktu akan kita sampaikan secara lengkap. Pak, CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? Sudah. Nanti kan itu bagian daripada identifikasi kita untuk dianalisa pada saat kita melakukan gelar awal setelah ini. Kendaraan terkait elevasi Nanti dalam penyelidikan ya. Setelah ini nanti tim dari Korlantas Polri, Traffic Accident Analysis, dengan saksi-saksi yang di lapangan akan kita lakukan gelar awal, sehingga nanti akan kita simpulkan peristiwa tersebut penyebabnya apa. Pemilik mobil juga akan dipanggil belum Pak? Hasilnya keluar Pak? Nanti akan kita sampaikan. Kira-kira berapa lama Pak jalan Pak? Itu kan jalannya terlihat jalannya itu tidak ada jalur penyelamat Pak. Nah kalau dari Korlantas sendiri melihat seperti apa Pak? Nanti kita analisis setelah itu ya. Jadi yang jelas kita hari ini kita berduga, segera kita akan lakukan penyelidikan dan kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut. Nanti Pak untuk melakukan? Nanti kita akan pada gelar nanti akan kita simpulkan. Pak tadi Bapak kan lewat Pak jalannya menurun Pak. Itu elevasi jalan yang menurun memperparah nggak menurut Bapak? Itu nanti bagian daripada analisa ya. Karena traffic accident analysis itu nanti akan menganalisa sebelum peristiwa kecelakaan, sesaat dan setelah itu nanti bisa digambarkan dari 3 dimensi. Nanti akan kita sampaikan ke rekan-rekan. Kira-kira berapa lama ini Pak sampai gerbang tol kebuka lagi Pak? Ya nanti santunan tidak sampai 24 jam biasanya dari Jasara Harja. Santunan bukan Jasara Harja ya. Oke, cukup, terima kasih. Berapa ini gerbang tol akan normal lagi Pak? Ya setelah kami di TKP kelihatannya sudah normal, nanti akan kita buka lagi. Izin Jenderal ya, semua dari korban mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Jadi yang meninggal dunia sudah kita identifikasi, dan korban luka dari 11 ini juga langsung bisa mendapatkan perawatan. Petugas sendiri kan ada yang terluka, apakah juga mendapatkan? Sama, petugas pun juga karena ini adalah bagian dari kecelakaan mendapatkan jaminan dari Jasara Harja. Evaluasinya apa Pak terkait kecelakaan ini ke depannya, mitigasinya? Ya nanti setelah dari ada penyelidikan, setelah ada pendalaman, rekomendasi. nanti gelar awal itu nanti akan kita simpulkan. Jadi diduga peristiwa kecelakaan itu diakibatkan apa. Oke, sampun, terima kasih. Oke. Ya itu dia Arisa dan juga pemirsa, salah satu keterangan dari pihak kepolisian karena olah TKP ternyata sudah dilakukan, dan TAE maksud kami Traffic Accident Analysis ini juga sudah mendapatkan datanya yang nantinya pihak kepolisian ini akan melakukan identifikasi secara lebih lanjut. Dan tadi juga disebutkan bahwa para korban yang termasuk dari pengendara kendaraan roda 4 dan juga petugas yang bekerja di gerbang tol Ciawi 2 ini akan mendapatkan santunan dari pihak Jasara Harja maupun dari pihak petugas. Sementara itu Arista. Baik Hamzah, jika tadi sama-sama kita dengarkan keterangan dari Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho, untuk TKP nantinya masih akan dilakukan begitu. Kira-kira sudah mendapatkan informasi jam berapakah? Ya Arisa, terkait olah TKP lanjutan kami ini juga masih menunggu kapan akan dilakukan, karena hingga pukul 8 ini masih belum ada terlihat proses ataupun persiapan yang dilakukan, karena tadi sejak pagi tadi hingga waktu kami melaporkan saat ini pihak petugas dari Jasa Marga dan juga pihak kepolisian masih terus melakukan sterilisasi di lokasi. Arlista. Baik, Hamzah, bisakah kamera Anda mengikuti Kakor Lantas untuk meninjau kondisi di gerbang tol Ciawi, Hamzah? Ya Arisa, saat ini Brigjen Pol Agus akan melanjutkan proses dan akan mendatangi RSUD, kabarnya RSUD Ciawi, untuk meninjau kondisi dari para korban yang terlibat dari kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2. Nantinya pihak petugas ini juga akan memberikan santunan ataupun memberikan bantuan kepada para korban, termasuk para petugas yang menjadi korban di gerbang tol Ciawi 2.
Ini nantinya kami juga akan terus memantau apakah akan ada proses olah TKP lanjutan, karena hingga saat ini masih banyak petugas yang bersiaga di gerbang tol Ciawi 2. Arlista. Baik, jika tadi sudah berdasarkan keterangan bahwa Kakor Lantas saat ini akan meninggalkan gerbang tol Ciawi dan akan menuju ke RSUD begitu. Baik, untuk kondisi terkini Hamzah, saya melihat untuk rombongan Kakor Lantas ini sudah mulai bergerak meninggalkan gerbang tol. Lantas untuk para pengendara, menurut pemantauan Anda ini antrean kendaraan ini bisa berapa kilometer, Hamzah? Ya, Arlisa, terkait dengan antrian kendaraan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ini, menurut pantauan kami di lokasi ini bisa mencapai 1 km ataupun lebih, karena saat kami hadir tadi juga 3 gerbang tol yang dibuka ini masih belum bisa menampung ataupun masih belum bisa membuat lancar dari kendaraan, dari jumlah volume kendaraan yang cukup tinggi di gerbang tol Ciawi 2 yang mau mengarah ke Jakarta, karena ini masih 3 gerbang tol sisanya yang masih ditutup ini masih terus ditutup karena masih dilakukan proses pembersihan oleh pihak jasa marga dan juga kepolisian, karena masih terlihat masih banyak puing-puing dari gerbang tol yang hancur karena tertabrak ataupun karena kecelakaan yang terjadi pada tadi malam. Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Hamzah. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini kapan akan dilakukan olah TKP lanjutan di gerbang tol Ciawi. Kami akan menghubungi Anda lagi. Terima kasih Hamzah. Dan pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.